Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir di sini insyaallah akan membahas masalah metode penulisan dan metode-metode penerjemahan. Insyaallah dalam materi pembahasan mata kuliah kita berhubung di sini adalah metode menulis dan metode menerjemahkan. Insyaallah di akhir atau di ujung pelajaran kita akan ada beberapa tugas. Ini tugas prakteknya. Insya Allah tidak sulit bagi para mahasiswa untuk melaksanakan tugas tersebut. Tugasnya insya Allah gampang, cuman ada beberapa tahapan. Mengenai ujian insya Allah kita juga akan memudahkan karena mata pelajaran yang akan kita bahas tidak begitu monoton. Ini akan mencair pada diri kita karena pelajaran ini adalah pelajaran praktek. Walhasil sebelum kita memasuki pembahasan mata kuliah kita, Al-Fakir akan membuat struktur pengajaran agar mahasiswa lebih memahami apa yang telah Al-Fakir susun dalam mata kuliah tersebut. Ketika berhubung kita online, jadi kita akan membuat PowerPoint yang jelas dan lebih menarik bagi mahasiswa agar mahasiswa tidak jenuh. Dan jikalau para mahasiswa tidak sempat atau tidak mempunyai waktu atau meluangkan waktu membuka video-video mata pelajaran Al-Fakir, mungkin bisa langsung untuk melihat PowerPoint yang insya Allah kita akan bagikan di penghujung pelajaran. Jadi jika mahasiswa memahami PowerPoint yang Al-Fakir jelaskan atau telah tuliskan, mungkin lebih kalau jika kalian semua paham dalam PowerPoint tersebut, mungkin cukup atau tidak perlu merujuk kepada video-video yang telah Al-Fakir unggah. Jika para mahasiswa tidak memahami atau tidak paham PowerPoint yang Al-Fakir sediakan, mungkin para mahasiswa bisa merujuk video-video yang Al-Fakir akan unggah berikutnya. Walhasil dalam struktur pengajaran mata kuliah kita, metode menulis dan menerjemahkan, struktur pertama kita akan membahas metode umum. Jadi dalam PowerPoint ini kita akan memahami metode umum dulu. Bab pertama kemungkinan kita akan memasuki metode umum dalam penulisan seperti ini. Dan di bab pertama atau bab metode umum dalam penulisan, kita akan memahami bagaimana dasar dan metode penulisan. Jadi warna orange atau kuning ini adalah pembahasan mengenai metode umum dalam penulisan atau bab 1. Di dalam bab 1 juga akan memahami bagaimana kita akan menulis. Jadi pola-pola atau penulisan kita yang harus kita telusuri. Ada beberapa pola yang harus kita
jalur susuri. Kebanyakan para penulis seperti tulisan Afifah Ahmad, dia memiliki website ngajirumi.com. Di situ dia mempunyai pola-pola penulisan. Dia membawa cerita, setelah itu ceritanya itu dia sesuaikan dengan syair-syair Persia, dan kemudian dia akan mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi kita ada beberapa pola-pola mengenai penulisan. Kita juga akan membahas pola-pola penulisan di dalam bab 1 metode umum dalam penulisan. Selanjutnya dalam bab pertama juga kita akan memahami tahapan-tahapan penulisan. Bagaimana tahapan-tahapan penulisan yang kita akan lakukan. Jadi tahapan-tahapan untuk menulis bagaimana, apakah kita langsung membuat judul atau tema? Ternyata tidak, kita harus menulis apa yang kita akan bahas. Kebanyakan kita harus isi tulisan kita itu seperti apa. Setelah itu kita akan bisa menggali bagaimana tema yang sesuai dengan tulisan kita dan alur pola tulisan kita. Dan struktur pengajaran yang kedua, dalam bab 2 kita akan membahas bagaimana metode pengeditan tulisan. Di dalam bab 2 juga kita akan membahas beberapa struktur dari bab kedua, metode pengeditan tulisan. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana jenis-jenis pengeditan tulisan tersebut. Bagaimana kita mengenal kita itu harus mengedit tulisan seseorang itu seperti apa. Kita akan membahas jenis-jenis dan bagaimana kita akan mengenal apa yang harus kita edit dalam tulisan-tulisan tersebut. Setelah kita mengenal jenis-jenis pengeditan tulisan, kita juga bagaimana cara atau tahapan-tahapan kita dapat mengedit tulisan tersebut. Pertama, jenis-jenis pengeditan tulisan biasanya apa yang harus kita revisi, apa yang kita harus rombak dalam tulisan-tulisan tersebut, apakah sesuai atau tidak. Setelah kita memahami jenis-jenis dalam pengeditan tulisan, kita juga akan memahami bagaimana tahapan-tahapan pengeditan tersebut. Jadi dalam bab 2 kita akan mengenal metode pengeditan tulisan, dan mengenal pengeditan tulisan juga kita akan mengenal beberapa jenis pengeditan tulisan dan bagaimana atau tahapan-tahapan cara-cara mengedit sebuah tulisan. Dan insya Allah dalam bab ketiga kita akan menerjemahkan bagaimana menerjemahkan sebuah tulisan, bagaimana cara-caranya. Dan di dalam bab ketiga kita akan bagaimana kita mengetahui atau dasar-dasar dan metode penerjemahan dalam sebuah tulisan. Yang pertama, dalam bab 3 kita akan membagi dua bagian. Yang pertama adalah dasar dan metode penerjemahan. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui metode penerjemahan, bagaimana sih cara-cara untuk kita menerjemahkan. Dalam bab 3 kita akan membahas bagaimana atau cara mudah menerjemahkan sebuah tulisan. Ya, setelah kita mengetahui struktur pengajaran dalam mata kuliah kita mulai memasuki bab pertama. Tetapi dalam PowerPoint ini kita masih membahas umum, yakni umum dalam bab pertama, jadi metode umum dalam penulisan. Belum memasuki
pembagian atau beberapa bagian dari bab pertama. Jadi kita akan membahas metode umum dalam penulisan. Setelah itu kita akan membahas bab kedua, yaitu metode pengeditan tulisan secara umum. Jadi belum memasuki bagian-bagian seperti jenis pengeditan, bagaimana tahapan pengeditan, bagaimana. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana bab kedua itu. Dan yang bab ketiga juga dalam PowerPoint ini kita akan membahas secara umum bagaimana seni menerjemahkan tulisan. Apakah dasarnya seperti apa, metodenya seperti apa, dan yang selanjutnya cara mudah menerjemahkan tulisan. Kita dalam bab pertama atau metode umum dalam penulisan, kita harus menyesuaikan struktur kalimat atau struktur sebuah tulisan, bagaimana SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam metode umum dalam penulisan, kalimat yang baik harus memiliki susunan subjek atau kemudian predikat dan objek dan keterangan. Seperti contoh, Rani menulis puisi di kamarnya setiap malam. Di sini ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Semua mahasiswa pasti mengetahuinya, dan Al-Fakir akan membawa contohnya. Seperti ini. Kalimat yang baik harus memiliki susunan subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh yang benar seperti yang Al-Fakir tuliskan adalah Rani menulis puisi. Ini SPO-nya sudah benar. Kita bawa keterangan di kamar setiap malam. Dan contoh yang salah, menulis Rani puisi setiap malam kamarnya di. Ini tidak sesuai dengan SPOK-nya. Jadi menulis atau predikatnya pertama, terus subjeknya itu Rani kedua, salah. Jadi mahasiswa pasti paham lah masalah ini. Dan yang kedua, metode umum dalam penulisan adalah penggunaan kata baku. Biasanya dalam penulisan formal harus digunakan kata-kata sesuai KBBI. Contoh yang benar atau sesuai dengan KBBI adalah seperti contohnya aktivitas. Dalam kamus KBBI, aktivitas itu tulisannya pakai V, bukan F. Terus seperti contoh lainnya, resiko. Biasanya kalau dari harfiah atau perkataan kita bilangnya resiko, tapi dalam kamus KBBI yang kata baku sebenarnya tulisannya risiko. Terus yang sesuai dengan kamus KBBI lainnya seperti contohnya izin. Sesuai dengan kamus KBBI, izin itu pakai Z bukan pakai J. Tapi beberapa orang mengatakan bahwasanya izin itu pakai J. Di sini Al-Fakir bawa contohnya. Dalam penulisan formal, gunakanlah kata-kata sesuai kamus KBBI. Contoh kata baku seperti aktivitas pakai V. Contoh yang tidak baku, aktivitas pakai F. Contoh kata baku yang sesuai dengan kamus KBBI seperti risiko pakai I. Sedangkan contoh tidak bakunya pakai E, resiko. Dan contoh yang lain seperti izin dengan izin. Yang sesuai dengan kamus KBBI, izin. Ini penggunaan kata baku. Kita harus tidak hanya
struktur kalimat seperti SPOK, kita juga harus menyesuaikan tulisan kita atau kata-kata yang kita tuangkan dalam tulisan sesuai dengan kamus KBBI. Metode umum dalam penulisan yang ketiga, kita akan membawa penulisan huruf kapital. Jadi untuk bagian ketiga ini kita harus gunakan huruf kapital sesuai kaidah. Biasanya beberapa orang salah menulis bahwasanya ini tidak perlu pakai huruf kapital, ini tidak sesuai dengan huruf kapital. Seperti contohnya, kita harus menggunakan huruf kapital sesuai kaidah. Seperti contohnya awal kalimat. Biasanya kebanyakan tulisan-tulisan itu pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Dan yang harus gunakan huruf kapital sesuai kaidah seperti nama orang, nama tempat, nama negara, dan juga nama institusi atau sebuah lembaga. Jadi dalam nama institusi atau lembaga kita juga harus menggunakan kalimat tersebut awalnya menggunakan huruf kapital. Seperti judul karya atau sebuah tulisan. Biasanya kalau Anda perhatikan, kebanyakan judul-judul berita atau tema-tema dia menggunakan huruf kapital. Jadi kita gunakan huruf kapital sesuai kaidah. Seperti awal kalimat, seperti nama orang atau nama tempat atau nama negara, seperti nama sebuah institusi atau nama sebuah lembaga, dan yang terakhir seperti judul karya atau tulisan. Seperti contohnya, kita akan bawa contoh dalam penulisan huruf kapital adalah contoh yang benar seperti Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia itu sebuah nama negara. Jadi huruf pertamanya harus kapital. Jika Indonesia di pertengahan kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Ini contoh sederhananya dari Al-Fakir. Contoh benar, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kalau kita pahami, negara kepulauan terbesar adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia adalah Indonesia. Indonesianya juga harus I-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang salah, ini Al-Fakir bawakan di awal kalimat. Jika di pertengahan kalimat kata Indonesia juga harus menggunakan huruf kapital, di akhir kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Setelah kita memahami bagaimana metode umum dalam penulisan, yang pertama kesesuaian struktur kalimat. Kita harus menyesuaikan SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang kedua, menggunakan kata baku. Dalam tulisan kita harus menggunakan kata baku. Jika kita tidak membawakan kata baku, itu juga sebetulnya tidak masalah, cuman kurang bagus karena tidak sesuai dengan kamus KBBI. Dan yang ketiga adalah penulisan huruf kapital. Sebagian orang atau penulis dia lupa menggunakan huruf kapital. Biasanya kalau dalam tulisan-tulisan Inggris malah dia awali dengan D sebelum huruf kapital tersebut. Kalau di bahasa Arab menggunakan al. Sedangkan kalau kita mudah tidak menggunakan kata-kata sebelumnya, kita hanya membawa huruf kapital di awal kalimat tersebut atau kata tersebut, seperti nama orang, nama tempat, nama negara, dan nama sebuah institusi dan lembaga.
Dan metode umum dalam penulisan selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda baca yang tepat. Bagaimana kita membawa sebuah titik dalam sebuah kalimat, bagaimana kita akan memberikan koma dalam sebuah kalimat, bagaimana kita akan membawa dua titik dalam sebuah kalimat atau yang lainnya seperti tanda petik dalam sebuah kalimat. Jadi untuk menggunakan tanda baca yang tepat kita harus memahami tanda baca tersebut disesuaikan fungsinya itu seperti apa, fungsi titik itu seperti apa, fungsi koma itu seperti apa, dan titik dua itu seperti apa. Dan biasanya kalau tanda petik itu fungsinya itu seperti apa. Di sini Al-Fakir akan membawa beberapa contoh mengenai penggunaan tanda baca yang tepat. Seperti contohnya ini terlalu Al-Fakir pencet, seperti tanda baca titik atau titik. Fungsi tanda baca titik itu adalah mengakhiri kalimat. Contoh yang Al-Fakir bawa, dia sedang belajar, titiknya di akhir, jadi udah kalimat tersebut berakhir, jadi tanda titik. Semua mahasiswa mungkin sudah memahami fungsi-fungsi ini dan mahasiswa akan lebih searching atau tanda baca dan fungsinya seperti apa jika mahasiswa ingin menuangkan sebuah tulisan. Jadi beberapa contoh yang Al-Fakir bawa seperti titik, koma, titik dua, dan tanda petik. Biasanya titik pertama mengakhiri kalimat, seperti contohnya dia sedang belajar. Dan yang kedua yang Al-Fakir bawakan seperti koma. Seperti koma, biasanya fungsi dari koma adalah memisahkan unsur setara. Seperti contoh yang Al-Fakir bawakan, saya membeli pensil, saya membeli buku, saya membeli penghapus. Jadi dalam tulisan kita hanya memberi koma, jadi tanpa pengulangan saya membeli. Seperti contoh Al-Fakir bawakan, saya membeli pensil, koma, buku. Jadi saya membeli pensil, buku juga. Saya membeli penghapus. Jadi saya membeli pensil, buku, dan penghapus. Di sini fungsi dari koma itu mengulang kalimat, namun kalimat itu tidak perlu ditulis. Saya membeli pensil, saya membeli buku, cukup dengan koma. Jadi saya membeli pensil, koma, buku, koma, dan penghapus. Itu fungsi dari tanda baca koma. Dan fungsi dari tanda baca titik dua adalah menjelaskan atau memulai daftar. Seperti contohnya yang Al-Fakir bawa, dia membawa apa? Di situ ada beberapa tas, buku, dan payung. Di situ juga ada koma. Jadi dia membawa tas, dia membawa buku, dan dia membawa payung. Jadi koma seperti yang atas Al-Fakir contohkan, jadi dia membawanya itu tidak diulang, hanya perlu tanda baca koma. Sedangkan titik dua itu apa? Dia membawanya itu kalau dalam kalimat dia membawa beberapa barang. Nah, beberapa barangnya itu kita hapus dengan apa? Titik dua. Jadi dia membawa apa aja di dalam beberapa barangnya itu? Tas, buku, dan payung. Jadi fungsi dari titik dua itu menjelaskan atau memulai daftar atau bagian-bagiannya itu seperti apa. Makanya dikasih titik dua. Dia membawa beberapa barang. Beberapa barangnya itu kita hapus, gunakanlah
2 cukup. Jadi dia membawa apa yang tadi bawa, tas, buku, dan payung seperti itu. Itu fungsi dari titik 2. Dan fungsi tanda baca yang lainnya yang Al-Fakir bawa dalam slide ini, tanda petik. Biasanya kita suka walhasil fungsi dari tanda petik ini adalah menulis kutipan langsung. Seperti contohnya yang Al-Fakir bawa, ayah berkata. Berkata apa? Belajar yang rajin. Jadi tanda kutip itu kalimat yang harus kita tujukan atau yang kita harus perhatikan, itu tanda petik. Menulis kutipan langsung. Jadi ayah berkatanya itu kita tidak perlu perhatikan. Yang kita perhatikan adalah belajar yang rajin. Itu kita gunakan dengan tanda baca, tanda petik. Di situ ketika ada tanda petik, pembaca pasti lebih fokus kepada tanda petik itu daripada kata sebelumnya atau sesudahnya. Jadi dalam kalimat ayah berkata, belajar yang rajin, si pembaca pasti akan fokus kepada belajar yang rajinnya itu. Ini beberapa metode umum dalam penulisan. Jadi beberapa metode umum dalam penulisan itu, yang pertama kesesuaian SPOK-nya, dan yang kedua penggunaan kata baku, dan yang ketiga adalah penulisan huruf kapital. Dan yang keempat adalah penggunaan tanda baca yang tepat, seperti tanda baca beberapa yang Al-Fakir bawa. Dan kemungkinan pada video berikutnya kita akan membawa metode umum dalam penulisan 4 poin selanjutnya. Ada kesesuaian gaya bahasa dengan jenis tulisan, dan yang keenam keterpaduan antar paragraf, dan yang ketujuh konsistensi penulisan, dan yang terakhir adalah efisien dalam kejelasan kalimat. Jadi insya Allah dalam video selanjutnya kita akan membawa 4 poin selanjutnya dari 4 yang telah kita bahas. Yang kelima kemungkinan kesesuaian gaya, dan yang keenam adalah keterpaduan antar paragraf, dan yang ketujuh adalah konsistensi penulisan, dan yang terakhir kita akan bawa efisiensi dan kejelasan kalimat. Jadi seluruh mahasiswa jika cukup membaca PDF atau PowerPoint yang insya Allah Al-Fakir akan bagikan, itu cukup ya, mungkin cukup dari situ saja. Jadi jika tidak paham PDF atau PowerPoint yang Al-Fakir bagikan, mahasiswa dapat merujuk ke video-video yang Al-Fakir akan unggah di MLS. Ya, sekian dari Al-Fakir, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan walhasil ini kita masih membahas bab 1 secara umum. Oleh karena itu Al-Fakir lebih memfokuskan bab 1 berwarna orange atau kuning, dan insya Allah dalam bab-bab berikutnya seperti bab kedua kita akan bawa warna biru, dan bab ketiga insya Allah juga kita akan membawa bab ketiga itu dengan warna hijau. Jadi bab 2 insya Allah dalam metode pengeditan kita akan membahas jenis pengeditan tulisan dan tahapan, dan bab ketiga dalam menerjemahkan tulisan kita akan membawa metode dasar penerjemahan, dan yang terakhir cara mudah menerjemahkan tulisan. Walhasil sampai di sini saja, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan bab pertama metode umum dalam penulisan secara umum kita telah membahas 4 poin dari masalah tersebut. Insya Allah kita lanjut
4 poin berikutnya dalam bab 1. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.